See? I'm cool. I'm cool. You failed me, Tim. Hold on to your holster. What's up para penghuni planet bumi dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga didekatkan jodoh, diberikan kesehatan, dan dijauhkan dari segala godaan setan. Ya, jumpa lagi dengan saya si Joni yang kembali akan merangkum sebuah film animasi berjudul The Boss Baby Family Business. Film ini merupakan sequel kedua dari film The Boss Baby sebelumnya. Jadi bagi kalian yang belum tahu sequel pertamanya, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas. Film ini mengisahkan tentang si Boss Baby, Tim, dan juga anak bungsunya yang nyatanya merupakan utusan dari Baby Cop, di mana mereka harus menghentikan kegilaan seorang bayi jenius yang ingin melenyapkan semua orang tua dan menjadikan para bayi penguasa di dunia. Seperti apakah kelanjutan kisahnya? Namun sebelum itu saya ingatkan kembali bahwa video ini full spoiler. Dan jika kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak pincang keling lagi, siapkan posisi, jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Kisah diawali memperlihatkan Tim yang sudah dewasa dan sedang bermain dengan istri dan juga kedua anaknya. Walaupun ia sudah dewasa, namun Tim masih memiliki imajinasi yang sangat tinggi. Tim sangat bahagia dengan kehidupannya saat ini, di mana istrinya yang bernama Carol merupakan pembuat kue terbaik di kota itu. Anak sulungnya Tabitha sangat pandai, sedangkan anak bungsunya Tina sangat lucu dan menggemaskan. And Tabitha, our little second grader. Tim masih sering berkomunikasi dengan teman-teman masa kecilnya, di antaranya si Jimbo yang sudah jadi wali kota dan menikahi sahabatnya Stacy. Triplets menjadi polantas, sedangkan adiknya si Boss Baby alias Ted kini menjadi pebisnis yang sangat sukses, sehingga ia begitu sibuk dan jarang menemui Tim. Walau begitu, Ted merupakan sosok paman yang menjadi idola Tabitha dan juga Tina. Ia pun selalu memberikan hadiah mewah dan salah satunya adalah seekor kuda poni yang dinamai Precious. Tabitha kadang kesal dengan sifat Tim yang masih nampak kekanak-kanakan, berbanding jauh dengan Ted yang begitu wibawa dan sukses di segala bidang, yang tentunya hal itu kadang membuat Tim sangat sedih. Untuk mengobati kesedihannya, Tim naik ke atas loteng dan curhat pada mainan masa kecilnya Wheezy. Tak lama kemudian, ia mendengar seseorang yang sedang menelepon, dan suara itu berasal dari kamar anak bungsunya Tina. Dengan perlahan, Tim pun berjalan menuju kamarnya Tina. Hingga kemudian ia dikejutkan dengan Tina yang nyatanya bisa bicara dan merupakan utusan dari Baby Cop. Tina mengatakan bahwa kali ini Baby Cop sedang dalam bahaya dan sangat membutuhkan bantuan Ted. Untuk itu, Tina meminta Tim untuk menghubungi Ted saat itu juga. Tim menolak sambil menjelaskan bahwa dulu ia pernah mengundang Ted untuk datang. Namun, Ted selalu saja sibuk dan hanya mementingkan perusahaannya. Saat itulah Tim memutuskan untuk tak menghubunginya lagi. Tina terus membujuk Tim untuk mau menelepon Ted. Namun lagi-lagi Tim menolak. Dan karena sudah malam, Tim pun meminta Tina untuk tidur dan membahas hal ini lain kali saja. Nyatanya Tina telah merekam semua percakapannya dengan Tim, yang kemudian ia pun terlihat mengedit percakapan itu. Dan tanpa diduga keesokan pagi Ted pun datang dengan helikopter pribadinya. Di sana Ted nampak cemas dan bergegas melihat kondisi Tabitha. Hal itu dikarenakan semalam Tim menelepon dan mengatakan bahwa Tabitha mengalami kecelakaan, yang tanpa diduga itu adalah ulahnya si Tina. Lalu Tim mencoba menjelaskan pada Ted tentang Tina yang bisa bicara dan merupakan utusan Baby Cop. Namun, Ted tak mempercayai hal itu dan malah menyuruh Tim untuk memeriksa kejiwaannya. Tina yang sangat kesal kemudian memaksa keduanya untuk menghisap Dot dan mereka pun berteleportasi ke Baby Cop. Hingga kemudian, Ted pun kembali mengingat semua masa kecilnya. Tina mengatakan bahwa saat ini Baby Cop sedang dalam bahaya, di mana seorang dokter bernama Armstrong berniat untuk memusnahkan semua orang tua dan menjadikan para bayi penguasa di dunia. Ia pun mengajarkan filosofinya di sekolah-sekolah yang telah ia bangun, dan salah satunya adalah sekolahan Tabitha.
Untuk menghentikan kejahatan Armstrong, Tina meminta Ted untuk kembali menjadi bayi dan menyusup ke sekolahnya dengan cara meminum susu formula yang telah ia bawa. Namun hal itu membuat Tim sangat kesal dikarenakan ia juga ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan anaknya Tabitha. Hingga kemudian mereka pun saling bertikai dan memperebutkan susu formula itu. Tak lama kemudian Carol dan Tabitha datang, yang tentunya hal itu membuat Tim, Ted, dan juga Tina begitu panik. Sambil bersembunyi, Tim beralasan bahwa ia dan Ted akan piknik ke suatu tempat. Sedangkan Tina mengalihkan perhatian Carol dan menghubungi pilot helikopter untuk lepas landas. Yang pada akhirnya, Carol pun percaya bahwa Tim dan Ted telah pergi menaiki helikopter itu. Saat malam, Tina mulai menjelaskan misi penyusupan ke sekolah Tabitha. Diawali dengan meminta Tim dan Ted untuk tak lagi bertikai dan bekerja sama layaknya sebuah tim. Setelah itu, Tina kembali menjelaskan bahwa Tim dan Ted harus menyusup ke ruangan Dr. Armstrong di waktu yang telah ditentukan. Mereka pun harus bisa memasang alat pengawas di sana. Untuk itu, Tina telah memesan bis yang akan mengantar Tim dan Ted ke sekolah tepat pada pukul 8 pagi. Karena lupa menyetel alarm, Tim pun bangun terlambat tepat pada pukul 8. Lalu, ia dengan panik membangunkan Ted dan mereka pun bergegas mengejar bis sekolah yang telah dipesan oleh Tina. Untuk bisa sampai di sekolah tepat pada waktunya, Ted pun berinisiatif untuk menunggangi Precious yang notabene si Precious ini sangat membenci Tim. Dengan begitu edannya, Precious pun melaju dan menembus setiap gedung yang ada. Sampai-sampai jalanan di sana pun menjadi kacau. Di tengah perjalanan, Carol menelepon dan tanpa diduga mereka ada di jalanan yang sama. Dan saat itulah Precious semakin menggila di mana ia melaju melewati batas kecepatan, menghantam Jimbo yang sedang pidato dan membuat bola salju raksasa yang hampir melindas mobilnya Carol. Mereka pun tiba di sekolah Tabitha. Lalu, dengan santainya Ted membuang uang di jalanan dan menarik perhatian dua siswa yang ada di sana. Hingga kemudian mereka berhasil menyogok dan memakai seragam kedua siswa itu. Di sekolah itu setiap murid dipisahkan sesuai dengan kelompok usia dan kepandaiannya masing-masing, di mana Tim memutuskan masuk ke kelasnya Tabitha dan menjebak Ted untuk masuk ke dalam kumpulan bayi yang sangat nakal. Tim belajar di kelasnya Tabitha yang merupakan kelas unggulan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Marcos. Dan saat pelajaran dimulai, ia dibuat kagum dengan kepandaian Tabitha yang mampu menjawab setiap pertanyaan yang begitu sulit. Di sisi lain, Ted dibuat pusing dengan tingkah para bayi yang sangat nakal dan salah satunya adalah si Annabelle. Namun, bukan Ted namanya jika tak bisa mengatasi semua itu. Dengan sogokan uang, akhirnya ia mampu memimpin semua bayi di sana. Ted berencana keluar melalui ventilasi jendela, diawali dengan memerintahkan semua bayi untuk menembak kamera lalu membuatkan tangga untuknya. Saat hampir mencapai ventilasi, tangga itu malah roboh disebabkan oleh salah satu bayi yang suka bermain lem. Namun uniknya, dengan lem itulah akhirnya Ted bisa keluar dari sana. Waktu menunjukkan pukul 11.15 di mana seharusnya Tim sudah menyusup ke ruangan Dr. Armstrong. Hingga kemudian, ia bertingkah layaknya seorang berandalan agar bisa dikeluarkan dari kelasnya. Namun dugaan Tim salah, yang mana ia malah dimasukkan ke dalam sebuah kotak hukuman. Di sisi lain, Ted berhasil masuk ke dalam ruangan Dr. Armstrong dan tanpa diduga Dr. Armstrong pun telah menunggunya di sana. Kemudian, Dr. Armstrong mengatakan bahwa ia telah mengamati dan mengetahui bahwa Ted merupakan salah satu bayi yang pandai dan jenius. Oleh karena itu, ia mengajak Ted bekerja sama untuk menguasai dunia. Dan tak lama kemudian, Dr. Armstrong pun mengungkap identitasnya yang ternyata ia adalah seorang bayi. Saat istirahat, Tim dibebaskan dari kotak hukuman dan bergegas mencari Ted yang nyatanya ia sedang berkumpul dengan pasukan bayinya. Dengan perlahan, Tim pun menghampiri dan mencoba meminta maaf pada Ted. Namun Ted sudah terlanjur kecewa yang pada akhirnya mereka pun kembali bertikai.
like birdies. Di suatu kelas, Tim melihat Tabitha dan teman-temannya yang sedang latihan untuk pertunjukan musik di malam Natal. Namun di sana, Tabitha nampak gugup dan mendapat ejekan dari teman-temannya. Saat pulang, Tim menghampiri Tabitha yang sudah berada di dalam mobil bersama Carol dan Tina. Di sana, Tim mencoba menarik simpati mereka agar mau mengajaknya ke rumah. Hingga pada akhirnya ia pun diajak makan siang bersama. Di sisi lain, Ted yang hendak menemui Armstrong tanpa sengaja jatuh ke dalam ruang bawah tanah yang nyatanya ruangan itu adalah fasilitas rahasia yang dikelola oleh para bayi. Dan saat sedang melakukan pengintaian, tiba-tiba muncul para bayi ninja yang langsung mengejarnya. Setelah itu, Armstrong membawa Tim ke sebuah ruangan tempat para bayi jenius membuat berbagai aplikasi. Di sana, ia menjelaskan alasan mengapa ia sangat ingin semua orang tua di bumi ini lenyap. Hal itu dikarenakan dulunya orang tua Armstrong selalu memaksanya untuk belajar berbagai hal demi menjadi orang yang jenius. Hingga saat kecerdasannya meningkat, ia pun memutuskan untuk pergi dan menyusun sebuah rencana balas dendam. Lalu Armstrong mengatakan bahwa saat ini ia dan para bayi jenius sedang membuat sebuah aplikasi rahasia yang bisa mewujudkan impiannya. Dan aplikasi itu akan diluncurkan tepat saat pertunjukan musik di sekolah. Kembali pada Tim yang sudah tiba di rumahnya. Tanpa diduga, ayah dan ibunya pun datang untuk makan siang di sana. Lalu mereka berbincang banyak hal, diantaranya tentang masa lalu Tim dan Ted yang begitu akrab dan mengagumi satu sama lain. Dan tanpa diduga semua perbincangan itu didengar oleh Ted yang berada di balik dinding. Kemudian Tim mengajak Tabitha latihan nyanyi bersama sebagai persiapan pertunjukan musik di sekolah. Dengan sebuah gitar, ia meminta Tabitha untuk mengeluarkan imajinasinya dan membayangkan bahwa ia sedang berada dalam lagu yang dinyanyikannya. Hingga kemudian, Tabitha pun bernyanyi dengan begitu indah. Di loteng, Tina memberikan Ted sebuah berkas yang nyatanya itu adalah surat yang dikirim Tim padanya di waktu kecil. Setelah membacanya, Ted pun menyadari bahwa selama ini ia sangat egois dan tak pernah memiliki waktu untuk Tim. Hingga kemudian dengan bantuan Tina, Tim dan Ted pun kembali akur dan saling memaafkan. Lalu mereka mulai membahas rencana untuk menggagalkan peluncuran aplikasi rahasia itu, yang mana Tim akan mengintai di belakang panggung. Tina dengan alat komunikasi bayinya akan duduk bersama ibu, kakek, dan juga neneknya. Sedangkan Ted akan memasang chip pengendali di tubuh robot Dr. Armstrong, yang pada akhirnya mereka bisa mengungkap identitasnya di depan para penonton. Pertunjukan musik pun dimulai dan semua orang tua termasuk Tina sudah duduk di kursi penonton. Lalu Dr. Armstrong memberitahu Ted bahwa aplikasi rahasianya adalah sebuah aplikasi foto yang bisa menghipnotis setiap penggunanya. Dan ternyata aplikasi itu sudah diinstal oleh setiap orang tua yang ada di sana. Ted pun sangat panik dan bergegas untuk menghentikan pertunjukan itu. Yang kemudian Tina memintanya untuk mematikan saklar utama yang ada di belakang panggung. Saat Ted hendak menarik tuas itu, Tim langsung menghalangi dikarenakan ia ingin melihat Tabitha tampil terlebih dahulu. Dan mereka pun kembali bertikai. Namun nyatanya Dr. Armstrong telah mengetahui identitas Tim dan Ted. Dan tuas itu merupakan sebuah jebakan yang telah ia siapkan sebelumnya. Yang pada akhirnya Tim dan Ted pun dimasukkan ke dalam kotak hukuman. Tabitha memulai penampilannya dan ia berhasil menggunakan imajinasinya dan memukau semua penonton. Namun ia sedih karena Tim tak ada di sana. Ditambah tak adanya tepuk tangan dikarenakan semua penonton telah terhipnotis saat memfoto Tabitha. Tabitha yang sedih berlari ke halaman sekolah, sedangkan Dr. Armstrong merayakan keberhasilannya dengan mengendalikan semua orang tua untuk bergoyang bersamanya. Berpindah pada Tim dan Ted, di mana air perlahan mulai memenuhi kotak hukuman. Dan saat itulah, keduanya mulai sadar dan mengakui kesalahannya masing-masing.
Di mana Tim meminta maaf karena selama ini ia sangat egois dan cemburu dengan kesuksesannya Ted. Yang kemudian Ted mengatakan bahwa ia memang sukses dan memiliki banyak uang, namun ia tak bisa memiliki kebahagiaan seperti yang Tim miliki bersama keluarga kecilnya. Di sisi lain, untuk menghibur Tabitha, Tina pun mengungkap identitasnya sebagai utusan Baby Corp dan mengatakan bahwa kini ia, Tim, dan juga Ted sedang menjalankan misi untuk menghentikan kejahatan Dr. Armstrong, dan mereka harus segera menghapus aplikasi yang telah menghipnotis semua orang tua di sana. Hingga kemudian Tabitha mengatakan bahwa mereka harus mematikan server yang berada di dalam pohon ek. Saat hampir tenggelam, untungnya Ted teringat akan Precious dan langsung bersiul memanggilnya. Tak butuh waktu lama, Precious pun langsung melaju dengan begitu edannya dan berhasil menghancurkan kotak hukuman itu. Saat akan menuju pohon ek, Tim dan Ted dihadang oleh para bayi ninja yang sangat sadis. Namun untungnya mereka berhasil diselamatkan oleh anak buah Ted termasuk si Annabelle. Sesampainya di pohon ek, tiba-tiba Dr. Armstrong menghadang. Ia pun menutup semua akses dan mengendalikan para orang tua untuk menangkap mereka semua. Tak lama kemudian, Tabitha dan Tina dengan tubuh robotnya muncul dan bergegas menaiki pohon untuk masuk ke dalam ruang kendali. Setelah berhasil masuk ke dalam ruang kendali, Tabitha bergegas mematikan server, sedangkan Tina bertarung dengan Dr. Armstrong. Namun sayang, usaha mereka berhasil digagalkan. Namun Tabitha tak menyerah begitu saja, hingga pada akhirnya dengan campuran soda dan Mentos, ia berhasil mematikan semua sistem dan meledakkan ruangan kendali itu. Kini efek susu formula itu perlahan hilang dan Tim berhasil menyelamatkan Tabitha tepat saat ia kembali ke tubuh dewasanya. Setelah itu semua orang tua kembali sadar dan memeluk anak mereka masing-masing. Dan di sana kita mengetahui bahwa misi Tina yang sebenarnya adalah untuk menyatukan Tim dan Ted. Tepat pada saat Natal, Tim dan keluarganya sangat menunggu kedatangan Ted. Namun, Ted dalam suratnya mengatakan bahwa ia tak bisa datang dan hanya mengirimkan hadiah berupa patungnya Tim. Yang nyatanya, semua itu adalah siasat Ted. Dan film pun selesai. Ya, sekian rekap alur cerita film The Boss Baby ini. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Joni pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.